Sahabat Sikons, apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oh iya, jadi di video kali ini kita akan melihat progres pekerjaan rumah nih. Rumah modern tropis klien kami di kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Selain melihat, tentunya kita akan dengerin loh, apa aja sih kendala dan solusi dalam membangun rumah klien kami tersebut. Baik, pertama Minko kelani lagi nih. Di balik lancarnya pembangunan VW House yang udah mencapai 60%. Ada di sini Yudhistira Satoringa Rizky Sundani. Yudis bercerita bahwasannya untuk mencapai progres yang ke-60% itu, beliau menemukan hal yang menarik di mana tim lapangan ada proses pergantian antara tim struktur dan tim finishing. Nah, hal ini berbeda sekali dengan proyek yang ada di Kota Metro. Di mana dalam proyek ini Yudis lah yang Sikons beri kepercayaan dalam memimpin pembangunan tersebut. Meskipun begitu, Yudis menuturkan kalau dengan keadaan tersebut nggak jadi penghalang loh buat membangun sebuah rumah idaman. Di bagian struktur, terus kita ganti ke bagian finishing. Kenapa kita ganti? Dikarenakan tim struktur yang kita punya sendiri di Sikons ini lebih berfokus kepada struktur. Jadi dia fokus ke struktur. Nah, yang finishing ini untuk di hasil akhirnya. Makanya kita rubah semua timnya, kita rolling semua. Tapi kita sisakan kepala tukangnya saja. Karena bagaimana juga kepala tukang itu yang mengerti dari awal sampai akhir di proyek Palembang ini. Nah, sahabat Sikons, selain terkait dengan hambatan dan pencapaian dalam membangun suatu rumah itu, kayaknya Minko mau tahu juga nih, apa aja sih cerita dari salah satu teman-teman di lapangan yang udah lama bekerja dengan Sikon. Karena Minko meyakini kalau ketenangan yang Sikons berikan untuk klien itu juga berkat mereka. Sekarang kita mau kenalan lagi nih sama Bapak Supardi yang biasa dipanggil Pardi. Ternyata dia sudah bergabung dengan Sikons itu dari tahun 2020 loh. Ia bercerita kalau bekerja di Sikons tidak hanya bekerja saja, melainkan saling menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Mereka juga harus bisa menanamkan nilai kejujuran, tentunya disiplin dengan waktu. Kalau di sini kan istilahnya kan kepala rombongan. Nah. Jadi kepala rombongan ya? Iya, iya Pak. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Kita dipercaya sama bos. Iya, iya Pak. Kita harus saling jaga kepercayaan. Nah, kita kejujuran nomor satu. Terus kita harus disiplin sama waktu lah. Insya Allah kita sampai itu akan disiplin masalah waktu sama itu Pak. Ya jujuran Pak. Balik lagi nih ke Yudis sebagai proyek koordinator proyek Lampung dan Palembang. Jadi untuk mencapai target menyelesaikan pembangunan pasti nggak luput dari siasat dalam menyelesaikan masalah. Makanya Yudis cerita ke Minko agar bangunan selesai sesuai dengan waktunya. Yang diperlukan itu salah satunya adalah kedekatan kita dengan masyarakat sekitar. Di segi lingkungan, kulturnya dari baik itu Palembang dan Lampung itu pasti berbeda. Jadi gimana caranya pendekatan kita ke masyarakat itu penting banget supaya nanti hasil akhirnya itu tidak ada crash dengan masyarakat, itu penting banget. Yudis juga membeberkan beberapa poin yang menurutnya ini berguna ketika hal tersebut gak jadi hambatan sebagai kontraktor rumah idaman. Karena menurut Yudis, kita sebagai kontraktor harus bisa beririsan dengan masyarakat setempat supaya nggak jadi masalah di akhir pembangunan nantinya. Kalau kita cara pendekatannya yang pertama kepada tetangga dulu ya, di bagian kanan kiri, termasuk juga di bagian belakang itu karena kita pasti bersinggungan dengan warga. Nah, karena itu bersinggungan juga, pertama pendekatannya kita minta izin dulu ke beliau setiap mau mulai pekerjaan, yang nantinya jika dari proyek kita ini berdampak kepada tempat tinggal tetangga-tetangga kita ini, itu 100% kita tanggung semuanya Mas, karena itu pure kesalahan dari kita semisal. Yudis pun berharap pada Sikons agar senantiasa menjadi kontraktor yang dapat membangun rumah impian di seluruh Indonesia, dengan tujuan bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada para teman-teman di lapangan. Senada dengan harapan dari Yudis, nyatanya Pardi pun mengatakan bahwa selama ini perihal upah yang diberikan kepada teman-teman sama sekali tidak pernah mengalami keterlambatan.
Dan hal itulah yang menjadi daya tarik tersendiri para pekerja yang selalu ingin bergabung dengan keluarga Sikons. Semoga Sikons ini lebih baik lagi dari segi manajemen, terus juga proyek-proyek yang lebih banyak juga yang nantinya bisa membantu teman-teman yang lain ini nih, pekerja-pekerja yang lain supaya tidak kehabisan lahan pekerjaan. Mungkin itu aja sih Mas dari saya. Nah, karena kita nyari orang itu harus sesuai sama peraturan yang di Sikon. Untuk masalah upah sama jam kerja, jam istirahat, kita ngomong apa adanya lah. Alhamdulillah itu banyak untuk peminatnya, karena nomor satu itu kelancaran untuk upah, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang, dari awal sampai sekarang belum pernah telat, Pak. Semoga apa yang diharapkan dari lapangan proyek pembangunan rumah ini bisa terwujud ya. Dan apa yang udah dilakukan oleh Sikons bisa tepat dengan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Akhirnya pembangunan dilanjutkan kembali hingga waktu yang sudah ditentukan. Semoga ikhtiar ini bisa memberikan ketenangan bagi kami sebagai yang membangun rumah dan ketenangan bagi sang pemilik rumah. Bersama Sikons, jadi lebih tenang.